Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pohon berangan tempat bertemu, duduk bernyanyi, musik berdenting. Hari ini saya menambah ilmu dengan video public speaking. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Saya dari program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 2210-2050. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengangkat topik menarik untuk kaum muda dan terpelajar, yaitu solusi pernikahan dini pada anak. Perlu kita ketahui bahwa apa itu pernikahan dini. Edukasi mengenai pernikahan dini itu sangat penting teman-teman. Nah, kenapa? Baik, sebelum itu akan saya jelaskan apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau pasangan di bawah usia 19 tahun. Topik ini menarik untuk saya bahas karena menurut Badan Statistik, pernikahan dini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan persentase bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua se-ASEAN dengan pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020, sekitar 1 juta lebih perempuan di Indonesia menikah sebelum umur 18 tahun. Lalu, bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur akan hal ini? Nah, regulasi perkawinan di Indonesia memiliki batas usia minimal seorang untuk boleh menikah. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, ini menjadi hal penting teman-teman, bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan juga persalinan jika dibandingkan dengan perempuan usia 20 sampai dengan 25. Nah, selain resiko meninggal, adanya dampak yang akan kita terima. Nah, apa dampak itu? Poin-poinnya yaitu yang pertama, perempuan akan rentan depresi, teman-teman. Yang kedua, masalah keuangan yang mau tidak mau akan mereka hadapi. Selanjutnya yang ketiga, resiko kematian pada bayi dan ibunya. Dan yang keempat, yang paling jelasnya, putus sekolah teman-teman dan hilangnya masa depan pada seorang anak. Yang kelima, potensi kekerasan seksual dan rumah tangga akan semakin besar. Keenam, potensi bayi yang dikandung akan mengalami stunting pada bayi karena kurangnya pengetahuan oleh sang ibu. Hal ini yang sebenarnya ingin kita hindari teman-teman dalam membentuk generasi emas untuk suatu bangsa. Sebelum itu, apa sebenarnya faktor yang mendorong pernikahan dini? Baik, akan saya jelaskan persoalan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah persoalan ekonomi keluarga. Dan yang kedua, minimnya edukasi terkait pernikahan dini oleh masyarakat. Yang ketiga, norma agama dan norma masyarakat yang berlaku. Yang keempat, menghindari kehamilan di luar nikah. Fakta pernikahan dini pada anak dapat kita lihat bahwa menurut Badan Pusat Statistik, di Bekasi terdapat 8.423 kasus angka perkawinan dengan usia 17 sampai dengan 18 tahun. Jawa Barat mendapatkan urutan kedua se-Indonesia dengan persentase 12,42%. Dan yang pertama adalah Kalimantan dengan persentase 12,52%. Lalu bagaimana cara kita mencegah pernikahan ini? Nah, itu yang pertama,
itu memberikan akses pendidikan yang tinggi pada seorang anak. Yang kedua, pemberdayaan pada anak dengan informasi dan keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga, menyiapkan masa depan untuk memperoleh penghasilan pada seorang anak. Keempat, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Pada prinsipnya, negara membuat batasan-batasan umur untuk menikah bagi warga negara Indonesia itu dengan maksud agar semua yang akan menikah diharapkan untuk memiliki kematangan berpikir, teman-teman, kematangan jiwa, dan juga kekuatan fisik yang cukup. Dan yang paling terpenting, dapat tercapainya suatu aspek kebahagiaan dalam rumah tangga. Dari topik yang saya angkat, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan usia dini itu sebaiknya harus dapat dicegah, karena pernikahan usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak. Di antaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran seorang anak, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, teman-teman, itu adalah pembahasan yang saya angkat, yaitu adalah solusi pernikahan dini. Katakan tidak untuk menikah dan katakan yes untuk suatu prestasi. Maksud di sini bahwa bukan berarti kita tidak boleh menikah, hanya saja ada resiko-resiko yang harus kita ambil jika kita mengambil usia menikah yang tergolong muda, teman-teman. Di sini kita harus memikirkan apa resiko yang akan kita temui ke depannya. Bukan saja berlaku untuk kita, namun juga ke depannya untuk anak-anak kita, teman-teman. Bagaimana dengan pendidikan mereka? Tentu saja kita tidak mau anak kita itu sama seperti kita. Wajar, setiap orang tua pasti menginginkan seorang anak itu lebih dari orang tuanya. Nah, mencegah pernikahan ini menjadi pembahasan yang menarik untuk saya. Solusi pencegahan yang telah saya sampaikan tadi semoga bermanfaat. Saya Amelia Febriani, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.